Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Arief Hidayat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Ibu Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmik Pancastaki, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Guntur Hamzah, Yang Mulia Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Asrul Sani, Yang Mulia para terhormat para pemohon kuasa hukum, Bapak Ibu yang kami hormati. Izinkan kami membawa slide Pak Ketua. Silakan. Untuk dapat ditayangkan. Berkenan dengan undangan Mahkamah Konstitusi kepada kami untuk menyampaikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial yang di dalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin tahun 2019-2024. Besaran perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian dan sejak tahun 2020 besaran perlindungan sosial berada di atas angka 440 triliun. Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar 476 triliun itu telah terrealisasi sebesar 443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar 496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024. Kenaikan anggaran perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Realisasi harga Indonesia crude price di tahun 2023 sebesar 78,43 dolar per barrel, sedangkan asumsi harga ICP Indonesia tahun 2024 sebesar 82 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata 15.230 menjadi rata-rata 15.664 di tahun 2024. Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023. Juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter. Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program, dengan share 58,3% pada tahun 2024 dan 55,9% tahun 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kenaikan BBM itu salah satu komponen utama yang mulia. Sejak bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Niño, di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal, dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan, yang tentunya sangat mengganggu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosial, antara lain Singapura memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Dan ini juga dilakukan di bulan September.
India memberikan bantuan baik itu cereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun, dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu. Selain bantuan sosial, bantuan beberapa negara, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September